Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seberapa kita yang sudah ada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan kita mau memuji Tuhan kita pagi hari ini. Kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita di tempat ini. Oh haleluya Yesus Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu senantiasa menyertai kami. Oh haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Nyanyikan sama-sama. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim telah berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Nyanyikan sama-sama. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Kami
juga percaya Tuhan. Kasih-Mu lebih luas dari samudra Tuhan, lebih tinggi dari cakrawala Tuhan. Sama-sama Bapak Ibu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, takkan habis di lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menuntun langkah-langkahku, Engkau yang memberkati hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Semua yang ada di sini, arahkan hatimu kepada Dia, arahkan tanganmu kepada Dia, fokus kepada Tuhan. Kita sembah Dia pagi hari ini. We worship You Lord. We worship You Lord. Menaikkan sembah hanya padamu Tuhan. Menaikkan sembah untuk memuji-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya. Engkau Allah yang besar, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ditinggikan nama-Mu
naikkan sembahku untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yalla wala sanda yalla wala 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 se. Yalla wala sanda yalla wala 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 wala. Yalla wala 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 sanda yalla wala 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 wala. Yalla wala wala sanda yalla wala 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 wala. Yalla wala sanda yalla wala 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 se. We worship you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau memuji-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari bangkit berdiri semuanya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan sama-sama. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
tangan kita. Haleluya. Bapa, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu datang melawat setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami juga percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan, yang datang dalam keadaan lemah, Engkau kuatkan ya Tuhan. Yang datang dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan ya Bapa. Yang datang dalam keadaan berbeban berat, banyak kecemasan, banyak khawatir, Tuhan Engkau juga beli jalan keluar, Engkau yang menolong Tuhan. Oh haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, yang siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Katakan haleluya. Beri kembali untuk Dia, haleluya. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Beli senyum kepada sebelahnya, belakangnya. Katakan Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Jangan pernah ragu kepada kebaikannya. Masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan-Ku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan-Ku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, Dia baik, Dia sangat baik. Ku mengangkat tangan-Ku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah.
Yang mau jalan dengan Tuhan, angkat tangannya. Haleluya. Denganmu Tuhan. Kami tak pernah ragu Tuhan akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuntun langkahku, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan berjalan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau baik Tuhan. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan,
Bapak Ibu ada sukacita pagi hari ini? Silakan duduk Bapak Ibu. Musim demi musim berlalu, Ebenezer, kita bersyukur Tuhan sudah menolong kita sampai saat ini. Bapak Ibu di sini, adakah yang tidak pernah ditolong oleh Tuhan? Di sini ada yang tidak pernah ditolong oleh Tuhan? Siapa yang pernah ditolong oleh Tuhan? Angkat tangannya. Haleluya, Engkau baik Tuhan, kami percaya Tuhan. Engkau selalu menolong kami ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Haleluya. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Mari semua bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara Dia pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Nyanyikan sama-sama. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu
terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya kepadamu Tuhan. Burung di udara Engkau pelihara Tuhan. Apalagi kami anak-anakmu ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan. Engkau selalu memelihara kami Tuhan. Engkau selalu melindungi kami ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau sangat baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Dan kenapa kami akan membalas kebaikan kami ya Tuhan. Selain berbakti kepadamu Tuhan. Menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Engkau sangat baik. Engkau selalu menolong kami ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Saya misalkan petugas sahabat untuk maju ke depan. Petugas doa sahabat untuk maju ke depan.
Bapa, sungguh kami percaya akan penjagaan dan pemeliharaan Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Engkau sungguh tak pernah meninggalkan setiap kami, Tuhan. Engkau ada bagi kami dari waktu ke waktu. Engkau memimpin setiap langkah hidup kami, hingga kami ada sebagaimana adanya hingga pada saat ini, ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami, kalau kami boleh dapat berkumpul di pagi hari ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Ini hidup kami, ya Tuhan. Ini hati kami, ini kerinduan kami. Kiranya Tuhan terus menolong kami, pribadi lepas pribadi. Bapa, pada saat ini kami menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas penjagaan dan pemeliharaan Tuhan atas negeri kami yang kami cintai ini. Engkau sungguh mengasihi bangsa kami, ya Tuhan. Engkau mengasihi setiap orang yang ada di bangsa kami. Engkau mengasihi setiap suku-suku yang ada di negeri kami ini. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Satu hal yang kami yakini, bahwa Tuhan terus bekerja atas kehidupan kami. Bapa, kami terus berdoa bagi bangsa kami. Kiranya kedamaian Tuhan anugerahkan bagi bangsa kami. Tidak ada pertentangan, tidak ada percekcokan, tidak ada hal-hal yang membuat kami menjadi terpecah belah. Tuhan kiranya menolong kami semua agar ada kedamaian di negeri kami. Kami berdoa untuk setiap permasalahan demi permasalahan, teror-teror yang terjadi bagi bangsa kami. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Kami berdoa, ya Tuhan, agar pemerintah juga boleh mengambil kebijakan demi kebijakan dalam mengatasi berbagai teror-teror yang ada di negeri kami. Tolong, ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terlibat. Kiranya juga Tuhan menolong mereka. Kiranya Tuhan membuat hati mereka berbalik kepada Tuhan, menginsafkan mereka sehingga mereka boleh mengenal jalan-jalan Tuhan. Demikian juga untuk hal-hal yang terjadi di negeri kami saat ini, dalam berbagai bencana alam yang telah terjadi. Kiranya Tuhan terus memulihkan negeri kami. Kiranya Tuhan ada terobosan-terobosan baru dalam pemulihan berbagai daerah-daerah yang kena bencana. Terima kasih, ya Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa hati Tuhan, kasih Tuhan melekat bagi bangsa dan negeri kami ini. Bapa, demikian juga kami berdoa untuk pemerintah kami saat ini yang mengambil kebijakan demi kebijakan dalam mengatasi penyebaran COVID-19 saat ini. Tuhan, kiranya Tuhan menolong pemerintah kami. Kiranya juga Tuhan menolong masyarakat kami boleh mengindahkan setiap himbauan yang telah diberikan oleh pemerintah kami, sehingga kami semua boleh taat dalam himbauan-himbauan tersebut. Kami berdoa terlebih untuk Lebaran kali ini, ya Tuhan. Kiranya setiap warga negara kami Indonesia boleh mengindahkan protokol kesehatan saat ini, supaya penyebaran COVID ini tidak akan merajalela, tidak meluas, sehingga boleh teratasi dengan baik. Terima kasih, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh kami, anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, di gereja ini. Kiranya Tuhan menolong kami, memimpin kami dari waktu ke waktu, hingga kuasa Allah terus dinyatakan atas hidup kami. Bapa, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan memimpin kami, boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya hati kami dapat dipersiapkan oleh Roh Kudus, sehingga firman yang datang di hati kami boleh kami memahaminya dengan lebih dalam. Tolong hamba-Mu, ya Tuhan, dalam menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat supaya dapat menyampaikannya dengan baik dan menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Selamat berbakti. Biarlah apa yang kita lakukan bukan sebagai sebuah ritual agamawi semata, tetapi sebuah bentuk dari pengagungan tertinggi kita kepada Tuhan. Itulah ibadah. Jadi ibadah bukan sekedar kita kumpul, menyanyi, tetapi kita telah belajar bahwa itu adalah sebuah bentuk pengagungan yang tertinggi dari manusia kepada penciptanya. Karenanya kita hadir bersama, karena panggilan gereja adalah salah satunya adalah bersekutu. Secara virtual kita bisa tetap bersekutu, namun alangkah baiknya yang di rumah membuka videonya. Ya, sekarang boleh dibuka videonya dan supaya ada tatap wajah, tatap mata ya. Yang di gereja ini sudah punya sebuah upaya pergi ke gereja dengan mematuhi prokes. Bapak Ibu yang karena sesuatu hal harus berbakti di rumah, ayo mari buka videonya dan kita bisa sama-sama melihat. Karena ibadah adalah sebuah pengagungan kepada Tuhan, tetapi juga persekutuan satu dengan yang lain. Pandemi membuat kita mempunyai pilihan yang lain untuk berbakti. Jadi saya menghimbau Bapak Ibu setiap ibadah minggu membuka videonya. Yang setuju di rumah lambaikan tangannya. Ya. Oke. Masih ada beberapa yang belum buka. Ya, kenapa saya men-trigger, mendorong kita untuk membuka video? Karena gereja berupaya menghadirkan perangkat yang bisa menopang supaya kita bisa bertatap muka dan tidak hanya seperti melihat sebuah CCTV. Seminar memang kadang diikuti oleh orang yang sambil bekerja, tapi itu seminar menambah wawasan. Ibadah bukan seminar, tapi ibadah adalah sebuah persekutuan dengan Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kita, sehingga kita juga perlu mempersiapkan diri. Hanya di rumah tidak berarti Anda kemudian ya tidak sungguh-sungguh siap. Tapi saya menghimbau Bapak Ibu yang di rumah juga siap, berpakaian yang pantas, karena kita sedang berbakti kepada Tuhan. Dan sangat baik kalau Bapak Ibu buka videonya, karena sekarang kita bisa melihat di screen, di layar lebar, sehingga kita bisa saling memandang. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu juga sudah bisa melihat saudara-saudara yang di gereja ketika kebaktian. Ikuti dan kemudian nikmati persekutuan itu. Sebab berbeda dengan orang yang streaming dari YouTube atau memutar ulang. Ya, selamat pagi Cik Febe. Ya, Opung di situ ya, Ibu Daniel, Ibu Lani, Ibu Febe, Ari, Tuhan berkati. Saya sapa dulu satu-satu ya, karena baru hari ini dan seterusnya semoga kita buka videonya semua. Ya, Ibu Rosyanti. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kan di layar lebar. Jemaat juga yang di rumah pengen lihat. Yang di rumah itu, jemaat yang di gereja pengen lihat juga. Yang di rumah ikut kebaktian itu, ya kecuali Popo istirahat ya. Karena udah 90 tahun, it's okay ya. Nah, kecuali Anda 90 tahun boleh kebaktian sambil tidur. Tapi kalau belum jangan. Ya, jadi Ibu Rosyanti, Ibu Nikun, Pak Marudut, puji Tuhan, keluarga, Ibu Frederika, Pak Ibu Sipahutar ya, bapaknya nggak ada. Popo, Tasya, Hendy, Andoko maksud saya,
Ya, Pak David di Semarang ya, sekeluarga, Indro, ya Priscila, Pak Budi, Tony, Agnes ya, sama Ayen di Solo, Aceh. Tuhan memberkati kita semua. Nah kan enak ya, betul nggak Bapak Ibu yang di gereja? Kalau setuju angkat tangannya yang di gereja. Ya, setuju meminta Bapak Ibu yang di rumah buka videonya. Ya, puji Tuhan, saya senang kita bisa saling memandang, memastikan bahwa kita tetap sehat dalam semua aktivitas kita. Puji Tuhan. Kalau kita membeli barang, biasanya kita pertama-tama akan terpaku kepada kemasan luar. Sebab kita beranggapan dari kemasan akan menentukan isi barangnya. Padahal mungkin itu salah. Bisa jadi ada barang yang di dalamnya sangat bagus, tetapi kemasannya seadanya. Ada juga kemasannya sangat bagus dan menarik, tetapi di dalamnya tidak seperti kemasannya, sekedarnya dan amburadul. Atau mungkin yang lain, kemasan bagus, dalamnya juga bagus. Kalau kita bisa memilih, membeli barang dan tidak mempengaruhi harganya, mungkin kita ingin luarnya bagus, dalamnya bagus. Tetapi kadang-kadang kita tidak bisa mendapatkan dua hal yang sama dalam sebuah benda. Tahukah Bapak Ibu, ketika Tuhan ciptakan kita, Dia menaruh sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat bernilai. Tapi sayangnya ditaruh dalam kemasan yang rapuh. Di dalamnya jauh lebih mulia, jauh lebih berharga dari yang luarnya. Dan seringkali kita fokus kepada yang di luarnya. Kita merawat yang di luarnya berlebihan, sebab mengorbankan merawat yang di dalamnya. Kita terpaku dengan pemikiran yang berharga hanyalah yang terlihat mata, yang bernilai hanyalah yang dapat dipegang oleh tangan, tetapi yang tidak nampak oleh mata, yang tak tersentuh dengan jari, seolah-olah itu tidak ada, ataupun kalau ada tidak bernilai. Sekali lagi, Allah menjadikan kita sebagai sebuah ciptaan yang termulia. Tapi sayangnya, kalau boleh kata sayangnya digunakan, dalam wadah yang rapuh, terbuat dari debu tanah asalnya, terbuat dari sesuatu yang fana. Bagaimana kita menjalani hidup supaya yang rapuh ini tetap terpelihara, terjaga, tetapi yang di dalam yang kekal ini tidak boleh diabaikan. Apakah ini sesuatu yang sangat sulit? Saya yakin tidak sulit kalau kita mau melakukannya dengan prioritas di atas dasar pengertian yang benar, bahwa yang di dalam adalah perkara termahal yang kita munyai, yang kita miliki. Sesuatu yang di luar satu waktu akan berlalu dan hilang, tetapi yang di dalam, manusia di dalam saudara, manusia batinia, manusia rohani kita, itulah yang akan selamanya. Tidak terlambat jika baru ada yang menyadari hari ini bahwa dia adalah makhluk yang mulia, yang kekal, yang harus dirawat berapapun harganya. Meskipun sementara dia tinggal di dalam tubuh atau kemasan bungkusan yang sementara. Jangan sampai kita kehilangan prioritas yang benar, kita salah menempatkan, sehingga ketika hidup ini selesai, kita akan sebaiknya saya tidak guna kata-kata kita, orang itu, ya kan? Orang itu akan menyesal selamanya. Dan saya percaya kalau kita mendengar pagi ini dan mengerti serta melakukannya, kita tidak akan pernah menyesal atas apa yang kita sudah perbuat
dalam hidup di bumi ini. Nah, karenanya dalam bulan Mei ini kita akan banyak bicara tentang pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Dan sedikit mengenal tentang pribadinya. Memang sejujurnya kita kurang memahami dan mengenal lebih dalam tentang pribadi ketiga dari Allah. Satu hal yang saya ingin katakan bahwa ketika Kristus mati di kayu salib, pekerjaan penebusan telah diselesaikannya. Tetapi setelah pekerjaan penebusan itu selesai di kayu salib, tidak berarti semuanya berhenti. Dan pribadi ketiga dari Allah yang adalah Roh Kudus itu bekerja atas dasar kesempurnaan karya Yesus di kayu salib. Sehingga ketika berita itu disampaikan, itu bukan berita yang basi, karena sudah 1 minggu, 1 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, tapi sampai ketika 2000 tahun pun berita itu tidak basi, karena ada Roh Allah yang kudus mengurapi dan memakai setiap kata dari peristiwa penyaliban itu, setiap kata dari firman Allah mengubah hidup manusia. Jadi setelah itu sampai hari ini Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, di dalam kehidupan orang-orang yang akan dipanggil untuk diselamatkan melalui Injil, dan di dalam hidup orang-orang pada umumnya. Jadi sepanjang bulan ini kita mau melihat karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Supaya kita memiliki manusia roh yang makin kuat. Karena ketika manusia roh kita dilahirkan, Tuhan mengumpamakan seperti manusia yang baru lahir, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa. Meskipun usia rohani tidak seperti itu, tetapi tahapan itu menolong kita untuk mengerti ketika seorang baru kenal Tuhan dan percaya bertobat dilahirkan baru, maka dia perlu bertumbuh menjadi makin kuat. Roh Kudus berkarya di dalam kita agar kita menjadi makin kuat, supaya kita bisa menghasilkan buah yang berguna dalam kehidupan. Siapa yang menanam pohon, siapa yang melakukan satu pekerjaan dan berkata, ada hasil nggak, ada hasil nggak apa-apa, yang penting saya sudah bekerja. Mungkin beberapa orang terpuaskan dengan prosesnya saja. Tetapi tidaklah salah untuk seorang yang tekun dalam proses dan menghargainya. Bersukacita ketika ada hasil yang dihasilkan dari proses itu. Saya tidak berkata bahwa orientasi kita semata-mata hasil. Kalau ini dipakai pengertian secara luas, seringkali orang dunia, pokoknya kerja cari uang. Bagaimana cara dapat uang? Itu nomor 2 dan nomor 3. Ini berbahaya. Proses itu penting karena di dalamnya Allah membentuk kita. Tetapi hasil dari proses yang baik itu tidak kalah pentingnya. Sehingga kehidupan kekristenan yang menghasilkan buah yang berguna, itu adalah sebuah tanda bahwa Roh Kudus diizinkan bekerja di dalam kita. Bagaimana dengan orang Kristen yang tidak menghasilkan buah? Apakah Roh Kudus tidak bekerja di dalam dia? Tidak. Tetapi yang benar adalah orang itu tidak meresponi dengan cukup. Orang itu tidak memberikan kesempatan untuk Roh Kudus membentuk kehidupannya. Dia tidak mengizinkan Allah berbuat lebih jauh, lebih dalam dari sekedar mengenal Kristus secara akal, sebatas agama. Tetapi Allah ingin kita bukan mengenal Dia secara agamawi, tapi kita hidup bersama dengan Dia, meneladani kehidupannya, dan membiarkan Allah lewat Roh Kudus-Nya membentuk hidup kita.
mengikis dan membersihkan hidup kita. Sehingga semakin hari kita semakin berbuah. Dan buahnya bukan buah yang asam. Walaupun asam penting. Ya kan, ada orang masak sayur asam. Ya kan, ada masakan yang lain asam pade. Asam penting, tapi kalau semuanya asam, makan pisang asam, makan jeruk asam, minum kopi asam, makan soto asam, makan apa saja asam. Wah, bagaimana kehidupan orang Kristen yang hanya mengeluarkan buah yang asam? Pasti ada yang salah. Yang ketiga, menghasilkan karunia roh yang bermanfaat dalam pelayanan. Mungkin pagi ini gak sempat semuanya. Nah, kita melihat yang pertama saja, menghasilkan manusia roh yang kuat. Kita ingin supaya kita tidak mudah menyerah. Hanya orang yang menjadi makin kuat dalam hidup tidak mudah menyerah. Betul ya? Ada orang yang tantangannya tidak seberapa, tapi terlalu mudah dia menyerah. Di sekolah baru ketemu soal yang sedikit rumit, waduh, pusing. Yang lain mau mengerjakannya, meskipun harus memikirkan dengan lebih serius. Tapi beberapa orang begitu mudah menyerah. Dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam keluarga, beberapa orang begitu mudah menyerah. Tapi Tuhan ingin melatih kita untuk menjadi kuat, sehingga tidak mudah menyerah. Bahkan dapat bertahan dalam penderitaan yang sedang dialami. Anda tidak salah baca, saya tidak salah menuliskannya. Bagian yang kedua, supaya kita dapat bertahan dalam penderitaan yang sedang dialami. Kenapa harus menderita? Penderitaan seperti apa yang dimaksudkan oleh Alkitab? Dan kita juga harus berkemenangan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sebab satu hari kita akan selesai. Dan ketika kita selesai, pastikan kita menyelesaikan dengan baik, dengan benar. Berapapun umur Bapak Ibu Saudara, satu hari kita akan selesai. Biarlah pada hari ketika kita melangkahkan di garis akhir, kita boleh turut berkata seperti Rasul Paulus, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mengikuti pertandingan iman dengan baik. Aku telah memelihara iman. Kenapa? Karena pengembaraan kita di bumi, perjalanan hari-hari hidup kita, bisa membuat kita tidak fokus pada maksud Allah di dalam hidup kita. Kita lebih fokus merawat casing kita. Kita lebih fokus mengumpulkan apa yang diperlukan untuk makan, minum, uang, pakaian, dan harta. Tapi kita tidak ingat Tuhan berkata dalam Matius, hendaklah engkau mengumpulkan hartamu di sorga, di mana ngengat karat pencuri dan tidak dapat membongkar dan merampasnya. Tuhan ingin kita menjalani hidup dengan memperhatikan kepada perkara yang kekal. Mari kita membuka dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 dan 17. 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17. Ketika Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus, dia ingin mereka mengerti bahwa hidup kita seperti sebuah barang berharga. Tapi sayang, kalau boleh kata sayang sekali lagi, casingnya itu tanah liat, mudah pecah, rapuh. 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17.
Kita baca sama-sama, yang di rumah maupun yang di gereja. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jika kalimat ini tidak terlalu mudah dipahami dalam konteks hidup kita di hari-hari ini, saya memakluminya. Karena kita mungkin berfokus kepada hal yang terlihat saja, yang dapat disentuh. Tetapi kalau kita merenungkan dan memahami perkataan-perkataan firman Allah, bahwa kita segambar serupa dengan Dia, dan sementara kita tinggal dalam tubuh yang fana, maka Tuhan ingin kita menjadi orang yang tabah saat ditempa dengan penderitaan. Apakah Tuhan tidak punya cara lain menempa? Kata tempa itu seperti seorang pemahat, seniman, entahkah medianya emas, perak, batu, atau barang yang lain, bahkan kayu, diukir, ditempa, dipahat, sampai menghasilkan sebuah bentuk yang indah. Tuhan menempa hidup kita. Terkadang Dia harus mengikisnya. Terkadang Dia harus memotongnya habis. Terkadang Dia harus membengkokkan arah karena kita salah bertumbuh. Lihatlah orang-orang yang ahli memelihara tanaman bonsai. Mereka membutuhkan kawat-kawat yang lentur tetapi keras untuk membelokkan arah dari cabang pohon, supaya pohon itu tumbuh ke arah yang dikehendaki. Allah jauh lebih hebat dari tangan seorang ahli, seniman apapun juga. Dia sedang menempa, membentuk hidup kita. Apakah kita sedang merasakan ketika Dia mengikis hidup kita, kesombongan kita, ketergantungan kita dengan hal-hal yang ada di depan mata? Dia mengikis kita. Dia mengikis ketidaksucian hidup kita. Dia mengikis segala hal yang Dia pandang tidak berguna di dalam kekekalan. Dia sedang mempersiapkan kita supaya satu waktu ketika ditampilkan di hadapan semua makhluk sorgawi, kita tidak didapati sebagai pribadi yang membuat Tuhan malu. Saudara lihat pada sebuah akhir dari sebuah pelajaran panjang, entah dalam bentuk inaugurasi atau dalam bentuk yang lain, seringkali ditampilkan yang terbaik, hasil dari semua jerih lelahnya, mungkin dalam selembar kertas dan sebuah tanda toga. Dan orang tahu untuk dapat itu bukan sekedar sebuah peristiwa ritual, tetapi di belakangnya ada proses yang panjang, ketekunan, kerja keras, kesetiaan dan seterusnya untuk melakukan tugasnya. Sampai akhirnya ketika ditampilkan, inilah orang yang berhak menyandang sebuah predikat tertentu, entahkah secara akademik ataupun secara vokasi. Satu hari kita akan ditampilkan. Dan semua mata yang pernah hidup di bumi, yang bersama dengan kita semua dalam kerajaan sorga, akan memandang satu dengan yang lain dalam kemuliaan Allah. Untuk mencapai sasaran itu Allah membentuk, menempa kita. Kata ketiga sayangnya, saya gunakan kata ketiga sayangnya, Tuhan pakai cara penderitaan. Penderitaan di tangan Tuhan seperti sebuah pahat
gergaji, dan semua alat yang lain. Menghaluskan hidup kita. Apakah Tuhan tidak punya yang lain? Punya. Tetapi Dia memakai ini sebagai bagian terbesar membentuk hidup kita. Jadi ketika Allah sedang menempa kita dalam apa yang kita rasa penderitaan secara jasmani. Kenapa menderita? Ketika Anda menundukkan, melupakan, melepaskan keinginan diri demi mengikuti kehendak Allah, itu menderita. Ketika Anda menahan diri untuk tidak marah sesuai dengan emosi yang meledak mungkin, dan bahkan melepaskan kata pengampunan dan berkat, itu membuat orang menderita. Ketika Anda bisa mengampuni orang yang melukaimu, kok pasti menderita. Betul? Ketika Anda memberi lebih dari yang Anda mampu, karena Allah menggerakkannya, itu juga bisa menderita. Ketika Anda menolong orang lain, tapi Anda sendiri juga sedang membutuhkannya, waktunya, tenaga, dan sumber daya yang lain, mungkin itu menderita. Menderita bagi manusia jasmani kita, manusia daging kita. Kita lihat lagi dalam 2 Timotius. Ketika Paulus menggunakan kata yang konsisten dalam banyak tulisannya. Saya tidak mengutip teks aslinya. Seperti seorang prajurit pejuang yang setia. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bagi kita masyarakat sipil, bisa saja kita kurang meresapi jiwa dari dunia orang-orang dalam korps militer. Tetapi setidaknya ini harus menjadi gambaran bahwa kekuatan dari suatu daya tahan, endurance, itu dihasilkan, diperoleh dari latihan terus menerus. Kalau Anda ingin melatih ototmu kuat, Anda enggak satu hari ini mengangkat beban 50 kilo dan besok enggak mau memikulnya. Ketika Anda ingin melatih otot-otot jantung kuat, pembuluh-pembuluh darah menjadi pembuluh darah yang lancar, Anda harus melatihnya setiap hari. Sesuatu yang terus-menerus dilakukan akan menghasilkan sebuah endurance, daya tahan yang kokoh. Gak bisa hari ini memikul 100 kilo dan besok gak mau, minggu depan lagi gak mau, bulan depan mau lagi. Gak. Ada kata konsisten di situ. Kalau tidak Anda memulai lagi dari nol. Kalau itu berlaku dalam dunia jasmani, itu menjadi gambaran dalam dunia rohani. Konsisten kita dalam berdoa, membaca Alkitab, merenungkan dan melakukannya, terus menerus menghasilkan kekuatan secara rohani. Bisa saja kita tidak selera, tidak memiliki sebuah dorongan hati, mungkin kehilangan passion untuk melakukan perawatan manusia roh kita. Kita tidak merasakan sebuah aliran strom dari atas kepala sampai ke bawah sehingga kita begini dan kita berkata, oh aku dikuasai roh Tuhan. Mungkin tidak ada pengalaman itu. Tetapi sebuah tindakan setiap hari. Sama seperti orang makan. Tidak berdasarkan dorongan seleranya, tetapi dia makan supaya dia bisa mempertahankan tubuhnya yang sehat. Banyak orang yang memelihara tubuhnya
dengan terus mengkonsumsi apa yang perlu. Meskipun mungkin tidak ada selera, dia harus menjaganya. Dia harus menggerakkan otot-otot tubuhnya. Itu berlaku dalam hidup rohani. Satu kali Anda berhenti dalam disiplin rohani, Anda akan jadi lemah dan menundanya untuk besoknya dan menundanya untuk seterusnya. Prajurit pejuang, dia fokus kepada apa kata komandannya. Saya mencatat sebuah komentar dari Plummer. Dinas militer melibatkan pengorbanan diri, ketahanan, disiplin, kewaspadaan, ketaatan, siap bekerja sama dengan orang lain, simpati, antusiasme, kesetiaan, dan mungkin kita bisa tambahkan yang lain. Kita disebut prajurit Kristus, walaupun Anda seorang wanita. Walaupun Anda seorang remaja ataupun orang yang sudah lanjut usia, Anda selama hidup di bumi tetap seorang prajurit Kristus yang harus berjuang untuk menyenangkan hati komandannya. Kenapa kita fokus menyenangkan hati komandan? Karena hidup kita bergantung dengan kebaikan Tuhan. Orang yang melepaskan hidupnya dari kebergantungan dengan Tuhan, dia sedang memutuskan seluruh sumber daya, kekuatan, bahkan kehidupan. Dia sedang memutuskan kalau mungkin aliran listrik kabel utamanya, entahkah dari jaringan PLN, entahkah dari gensetnya, dia sedang memutuskan kabelnya. Untuk apa dia punya semua perangkat kalau jalur utama suplai listrik itu diputuskan? Jika Anda menjauh dari Tuhan, Anda seperti sedang merobek selembar demi selembar kabel utama yang tersambung kepada Tuhan. Tinggal tunggu waktunya redup dan kemudian lemah. Seperti pohon yang dikerat kulitnya sampai ke kambiumnya, lama-lama dia akan mati. Ketika dia mulai mati, nampak pertama daunnya kering dan gugur. Rantingnya mulai layu dan gugur. Betapapun besarnya sebuah pohon, kalau dikerat dari sumber akar-akarnya, dia cuma tinggal tunggu waktu untuk roboh. Jangan pernah melepaskan hidupmu dari Tuhan. Amin. Pandemi, kesulitan, penderitaan membuat Anda makin bergantung dengan Tuhan. Orang dulu menggambarkan bagaimana menjatuhkan angin. Ada sebuah sayembara para dewa. Bagaimana membuat monyet ini jatuh? Gampang. Kirim aja angin besar. Ketika angin besar melanda, ranting-ranting gugur, pohon gak kuat roboh, monyet ini berpegang semakin kuat. Tambah kuat angin menerpanya, tambah kuat dia mencengkeramnya. Ada banyak jenis angin, tapi semuanya dicoba dan tidak merobohkan dia. Tapi ketika angin sepoi-sepoi datang, dia mulai terlena dan tertidur. Ketika dia tertidur, pegangannya tidak kuat lagi dan dia jatuh sendiri. Mungkin kita berkata, ternyata angin sepoi-sepoi berbahaya. Apa yang membuat kita terlelap secara rohani? Zona nyaman kehidupan, kecukupan dan kelimpahan, keteraturan dalam hidup bisa menggantikan hubungan Anda dengan Tuhan. Dan ketika itu mulai terjadi, Anda seperti makhluk yang tadi saya ceritakan. Anda tidak berpegang lagi dengan kekuatan utama dan kemudian jatuh.
Yang kedua, Roh Kudus bekerja di dalam kita supaya kita tekun berjuang membangun kehidupan rohani dibandingkan kehidupan jasmani. Inilah yang saya singgung di awal tadi. Kita mengasuransikan kesehatan kita. Mungkin juga nyawa kita diasuransikan. Beberapa orang mengasuransikan jari telunjuknya. 5 jarinya diasuransikan dengan harga yang tidak murah. Karena hidupnya bergantung dengan jari-jarinya. Sesuatu yang tidak ada masalah. Karena dia menggambarkan kalau itu rusak, hilanglah kemampuannya. Hilanglah semua kebanggaannya. Tapi apakah kita juga mengasuransikan jiwa kita? Apakah kita juga merawat jiwa kita seperti orang yang merawat tubuh jasmaninya dengan begitu teliti? Berapapun biayanya, demi kesehatan jasmani orang rela. Ketika sebuah teknik yang kemudian menjadi kontroversi di Indonesia, membersihkan saluran pembuluh darah sampai ke otak. Sampai-sampai wadah profesinya mencoba memecat orang ini. Tetapi kita tahu, kemudian fakta menunjukkan puluhan ribu orang tertolong, disembuhkan, dicegah dari kematian melalui terapi seperti ini. Dan pasti biayanya tidak murah. Orang seringkali sampai kepada sebuah keberanian untuk berkata kepada dokter, tolonglah dia, rawatlah dia, lakukan semua yang bisa, berapapun biayanya. Demi apa? Demi tubuh jasmani, demi kesehatan jantung, demi jalan lancarnya pembuluh darah sampai ke otak dan seterusnya. Kalau sikap ini juga kita terapkan dalam hidup rohani kita, maka kita menjadi orang yang bijak dan menyenangkan Tuhan. Merawat tubuh jasmani dengan penuh kewaspadaan, tetapi lebih dari itu, di atas segalanya, merawat manusia rohaninya. Karena itulah yang paling mahal yang dia punya dalam hidup. Bukan simpanan emas perak cadangan deposito, tetapi yang termahal dalam hidup Anda adalah manusia batinmu. Dan itulah yang akan ada selamanya di dalam kekekalan. Satu cara untuk bisa membuat kita lebih mudah merawat tubuh rohani kita adalah ingatlah tentang kesementaraan. Atau bahasa lainnya, tentang kefanaan. Supaya kita tidak berpikir seperti seorang yang berkata, aku ingin hidup selamanya di bumi ini. Aku ingin hidup mungkin kalau lebih pendek lagi 1000 tahun. Berapapun panjangnya kita ingin hidup. Dan berapapun catatan terpanjang manusia hidup di bumi. Dari Metusalah, tambah lama tambah susut. Sampai sekarang kalau orang umurnya 114 tahun mungkin, di bawah 120 tahun, dia sudah disebut manusia tertua di dunia. Tapi ingatlah, itu juga sesuatu yang sementara. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 kita baca, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Kenapa digunakan kata kemah? Apakah karena Paulus pembuat kemah? Tidak, ini sebuah metafora yang benar. Tubuh kita ini seperti sebuah kemah. Orang berkemah itu karena orang belum menetap sifatnya. Tapi kok 40 tahun Pak berkemah? Itulah kemah di padang belantara. Kenapa 100 tahun Pak hidupnya? Itulah kemah. Karena satu hari dia akan tinggal di tempat kediaman yang jauh lebih tetap. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar,
Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Apakah ini juga akan berlaku pada saudara? Ya, inilah pengharapan sejati dalam hidup orang Kristen. Inilah alasan mengapa kita mau merawat manusia rohani kita. Mau membayar lebih mahal dari harga merawat tubuh jasmani kita. Mau memberi asupan yang lebih baik daripada sekedar makan 4 sehat 5 sempurna. Mau mendisiplinkan hidup kita karena kita tahu satu waktu ketika kemah kediaman di bumi kita ini dibongkar, kita beralih ke tempat kediaman yang kekal. Dan kita sedang menuju ke sana. Ayat 2 dan 3. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Gak bisa. Selama kemah sementara ini belum dibongkar, kita gak akan dipindahkan ke sana. Dibongkar dulu. Gak bisa tumpuk dua. Karena yang satu berasal dari debu tanah, yang satu berasal dari sorga yang mulia. 1 Korintus 15 ayat 50 berkata, waktu sangkakala Allah berbunyi, dalam sekejap mata kita diubahkan. Kemudian dia bicara terus dalam ayat-ayat berikutnya. Karena kita harus mengenakan sesuatu yang surgawi. Karena tubuh jasmani kita nggak bisa masuk kerajaan sorga. Dia harus berganti dengan tubuh kemuliaan. Kalau kita ingat tentang kesementaraan hidup, maka kita tahu satu hari betapapun kuat ototnya manusia, satu hari akan kendur. Berapapun cantiknya wajah, berapapun gantengnya wajah seorang, satu hari semuanya akan menua, menyusut. Karena memang sementara. Kenapa kita harus menghabiskan seluruh hidup kekal kita hanya untuk sesuatu yang akan berakhir begitu cepat dibandingkan dengan kekekalan? Berikutnya Tuhan janjikan masa depan yang terjamin. Jaminan Tuhan tidak berkata, kalau engkau iring aku dan percaya kepadaku, tidak ada kesulitan dalam hidupmu. Gak ada. Manusia perjanjian lama dijanjikan Tuhan mendapatkan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Tapi orang Kristen perjanjian baru, Yesus membawa mereka lebih jauh. Bukan tanah Kanaan di bumi yang sampai hari ini terus bergolak. Tetapi dia ingin membawa kita ke tanah perjanjian surgawi. Dia ingin membawa kita fokus ke Yerusalem yang baru. Sehingga seandainya ada orang, dan saya percaya banyak, tidak berkesempatan pergi ke Yerusalem yang ada di Timur Tengah, tidak ada masalah. Asal Anda mempersiapkan diri memasuki Yerusalem yang baru. Amin. Kalau Anda bisa pergi ke sana tidak ada masalah. Tapi bukan itu jadi ukuran. Dan tidak ke sana pun gak apa-apa. Asal Anda pergi ke Yerusalem yang baru. Kita bukan menunaikan rukun agama yang Yesus ajarkan. Kesempurnaan Anda tidak karena mengunjungi tempat-tempat tertentu. Kesempurnaan rohani dan iman serta hidup saudara ketika Anda bergaul karib dengan Tuhan dan belajar dari Dia. 2 Korintus 5 ayat 5, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh
kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi Anda akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kalau Roh Allah ada di dalam diri saudara. Dan saya percaya kalau Anda bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, karena Roh Kudus bekerja di dalam saudara. Ketika seorang percaya Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulutnya, percaya dengan hatinya, itu karena Roh Kudus bekerja di dalam dia. Dan pada saat orang mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan, di dalam dirinya ada Roh Kudus sebagai meterai Allah. Jangan persoalkan dan kacaukan dengan bahasa roh. Jangan campur aduk dengan berglosolia atau bersenolalia. Jangan campur adukan dengan karunia. Karena kehadiran Roh Kudus dalam hidup seseorang adalah sebuah meterai yang seketika ketika dia percaya kepada Yesus, nanti kalau dia membutuhkan yang lain, Tuhan akan menambahkannya. Semoga Bapak Ibu tidak salah penekanan saya. Hidup yang berkenan kepada Tuhan dimulai ketika kita mendengarkan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Karena dia akan menuntun kita dari hari ke sehari, mendorong kita. Di atas pekerjaan sempurna dari Yesus, Roh Kudus terus bekerja, menjadikan kita serupa dengan Dia. Jadi jangan mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam saudara. Amin. Ada saat Anda tidak merasa dan tidak mengetahui apakah Roh Allah tetap ada di dalam dirimu. Dia tidak selalu dimanifestasikan dengan getaran-getaran. Dia tidak selalu dimanifestasikan dengan sebuah hal-hal yang kelihatannya sangat moody, sangat sesuatu yang bisa berkata di sini ada Roh Allah. Enggak, Dia Allah yang maha hadir. Ketika Anda duduk sendirian di rumah menyembah Dia dalam keheningan malam atau pagi, Anda sedang bersama Roh Kudus berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Bahasa apapun Allah mengerti. Anda bisa pakai bahasa Ogan, bahasa Komering, bahasa apa saja, bahasa Nias, bahasa Jawa, bahasa Kek, bahasa Hokkien, bahasa Kungfu, bahasa apa saja. Bahkan ketika Anda diam diri pun, Dia mengerti keluhan-keluhan kita. Bukankah itu Bapa yang baik? Luar biasa. Bayangkan kalau Tuhan cuma mengerti satu bahasa tertentu. Kita harus kursus bahasa Ibrani. Gak perlu. Karena Tuhan mengerti bahasa kita. Amin. Beberapa orang mungkin tidak bisa berkata-kata. Dalam kesesakan yang hebat dia mungkin cuma bisa berdiam diri dan mungkin menangis. Tapi Tuhan tahu bahasanya, bahasa tangisannya. Kemudian ayat berikutnya yang saya ingin kita menyimpannya dalam-dalam dalam pikiran kita. Filipi pasal 3 20 sampai 21, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Mari kita baca sama-sama dengan keras, saudara. Biarkan ini menjadi sebuah hal yang kita dengar dengan telinga kita juga. Mulut kita mengucapkannya dengan hati yang percaya. 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ada satu frasa lain yang saya potong. Seturut dengan kuasanya. Tapi poin saya adalah kewargaan Anda adalah warga negara sorga. Karena ketika seorang dilahirkan baru oleh Bapa, dia menjadi anak Allah. Dan dia punya seketika itu juga hak sebagai warga negara sorga. Dan kalimat ini mungkin agak aneh. Dari sana juga kita menantikan Tuhan juru selamat kita.
yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Bapak Ibu, bukankah ini satu hal yang luar biasa? Anda tidak temukan kalimat ini dimanapun juga, kecuali di dalam Yesus Kristus. Jangan sampai Anda kehilangan janji ini. Sebagai warga negara kerajaan sorga, Tuhan mempersiapkan tempat kediaman kekal yang mulia, yang serupa dengan tubuhnya. Sebetulnya saya ingin membahas sedikit secara teksnya, tapi enggak apa-apa. Yang penting kita tertanam, saya warga negara surgawi. Di dunia ada beberapa peraturan, ada orang bisa memiliki kewarganegaraan ganda karena sistem pemerintahannya berdasarkan kelahiran. Tapi Indonesia cuma menganut satu warga negara. Banyak negara di dunia yang masih menganut sistem seorang bisa memperoleh kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Kalau Anda lahir di Amerika Serikat, kalau Anda lahir di negara-negara dengan hukum ini, walaupun Anda punya warga negara yang lain, Anda diberikan hak. Tapi ketika seorang dilahirkan di dalam kerajaan Allah, Anda adalah warga negara surga. Haleluya. Coba lihat sebelahnya, bangga enggak? Kalau orang bisa menunjukkan green card dari Amerika, wah, gimana caranya kau bisa punya kartu seperti itu? Karena para imigran mengimpikannya. Orang dari seluruh dunia ingin menjadi warga negara dari sana dengan semua prosesnya. Tapi saya ingin Anda bangga dan bersyukur. Kita adalah warga negara kerajaan sorga. Amin. Ya sedikit sekali aminnya. Kecil sekali. Ya, bukan untuk saya tapi untuk saudara supaya Anda bangga. Ada orang bangga dengan paspornya yang berlaku. Karena ada paspor yang bisa berlaku lebih hebat sehingga dalam istilahnya paspor sakti. Diterima di 190 negara lebih. Kalau masuk ke sebuah negara dengan paspor-paspor dari negara seperti ini, wah rasanya seperti ini penduduk elit dunia. Beda dengan paspor yang orang periksa namanya, bangsanya dan sebagainya. Karena dianggap hal yang lain. Allah punya kita. Allah memberikan kepada kita kewarganegaraan yang luar biasa. Berbanggalah sebagai orang di dalam Kristus. Yang kedua, Roh Kudus berkarya agar kita menghasilkan buah yang berguna. Kita akan sambung minggu depan. Ya kan? Karena kita mau perjamuan kudus. Pasti kalau saya tanya setuju, setuju. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Bapak Ibu yang di rumah, boleh pastikan bahwa semuanya punya roti dan anggur. Maksudnya tidak selalu harus roti dan anggur, tetapi setidaknya ya sirup kah, roti biskuit atau apa gitu ya. Tapi jangan minum minuman yang membuat Anda tidak sehat. Mari kita mempersiapkan diri kita. Saya mengundang semua pelayan perjamuan dan kita semua mempersiapkan diri. WL siapkan lagu mungkin sudah. Oke. Sementara para pemusik menyanyikan pujiannya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus
katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Bapa, pagi hari ini kami mensyukuri semua kebaikan dan anugerah yang besar, yang melampaui apa yang dapat kami pikirkan tentang Tuhan. Apa yang Tuhan sediakan bagi kami, karya yang sempurna di atas kayu salib, dan karya Roh Kudus yang terus menuntun, membentuk, menempa kami, supaya kami serupa seperti Yesus pada akhirnya, dan menyediakan bagi kami kemah kediaman yang kekal, rumah kediaman yang kekal, tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan yang mulia, yang serupa dengan Yesus. Biar kami terus memandang kepada Tuhan dalam perjalanan hari-hari hidup kami di bumi, sehingga apa yang kami kerjakan tidak membelokkan arah hidup kami. Tuhan, tuntun kami setiap waktu. Jika pagi hari ini kami juga mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, yang Kau suruh kami lakukan untuk mengingat akan sengsara dan kematian-Mu, yang Kau mau supaya kami dengan iman tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Maka berkatilah baik kami yang di gereja maupun yang di rumah-rumah. Roti dan anggur yang kami gunakan, biarlah menjadi sebuah sarana anugerah yang mengingatkan akan tubuh yang telah terpecah-pecah dan menanggung dosa kami, akan darah yang menetes dan tertumpah, darah yang suci, darah yang mulia, yang menguduskan seluruh hidup kami. Ampuni kami, sucikan kami, sehingga kami beroleh berkat dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang badan dan tubuhnya sakit, kami percaya ada kuasa di dalam bilur-bilur Yesus. Terlebih jika roh kami sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan roh kami, bangkitkan roh kami oleh karya Roh Kudus yang di dalam kami, supaya kasih Allah kembali menyala di dalam hidup kami, mendorong kami untuk menyelesaikan pertandingan iman dengan baik sampai di garis akhir. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kemurahan, kebaikan, kesucian Allah, berkat sempurna turun dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus pada roti dan anggur kami. Berkati pelayan-pelayan Tuhan, berkati yang di rumah masing-masing, supaya kami beroleh berkat dari perjamuan ini. Dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Oleh curahan darah
sudah menerima roti dan anggur, mari kita siapkan sama-sama. Yang di rumah juga ya. Ya, puji Tuhan. Mari kita mengangkat roti kita ke hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur buat korban Kristus di kayu salib. Biarlah hidup kami pun kami persembahkan untuk menyukakan Tuhan, penebus kami, pencipta kami, Bapa yang mengasihi kami, yang mengambil kami, mengangkat dan mengesahkan kami menjadi anak-anak kerajaan-Mu, untuk mewarisi kehidupan-Mu dan semua yang Kau sediakan bagi kami dalam Kristus. Biarkan kami terus bersuka cita di dalam Engkau dan menjadikannya sebagai sebuah kekayaan yang kami rawat. Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berdosa kami mengakui kesalahan kami, dan Tuhan tahirkan kami, sucikan kami dengan darah yang kudus. Bahkan urapi kami dengan kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Kita akan membaca firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sambut dalam nama Yesus. Kita mengangkat cawan kita ke hadapan Tuhan. Yang di rumah juga. Oke. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terimalah dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita bersyukur kepada Tuhan. Berikan syukurmu, pujianmu kepada Tuhan. Terima kasih.
sembuhkan. Bangkitkan roh kami ya Tuhan, mengasihi melayani-Mu. Sekali lagi, tak henti-hentinya kami bersyukur buat rahmat yang besar, yang tak pernah habis mengalir dari tahta Tuhan. Pagi hari ini dan seterusnya, kasih karunia Tuhan tercurah ke atas kami, supaya kami menjadi berkat bagi keluarga, kawan, dan kenalan kami. Kami menjadi terang yang bercahaya di tempat kerja kami. Pakai bibir lidah kami untuk menguatkan hati orang. Pakai tangan kami untuk terulur untuk menolong orang lain. Pakai kehidupan kami untuk menguatkan dan menuntun orang datang kepada Kristus. Karena Tuhanlah jawaban atas semua pergumulan manusia di bumi. Bapa, kami persembahkan semua syukur kami dan hidup kami. Bakti kami kepada Tuhan pagi hari ini, baik yang di gereja, dari rumah-rumah dimanapun kami persembahkan sebagai sebuah pengagungan kepada Tuhan, penghormatan yang tertinggi kepada Allah yang layak menerimanya, Tuhan dan penebus kami, Raja penyelamat kami. Berkati para pemuji, pemusik multimedia yang sudah melayani, Tuhan memberkati semuanya. Asyir, Tuhan juga memberkati semua kami, supaya hidup kami semakin mengasihi dan berbuah bagi kesukaan Tuhan. Kami akan kembali ke rumah masing-masing, maupun yang di rumah, di dalam semua aktivitasnya. Tuhan beserta sepanjang hari ini, bahkan sepanjang umur hidup kami. Berkati persembahan-persembahan kami, berkati semuanya untuk kami pakai memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak tempat sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Kami persembahkan seluruh doa hidup kami, kebaktian kami kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan pengurapan Roh Kudus, agar hidup kita menghasilkan buah dan berkenan kepada Tuhan. Melangkah bersama Tuhan setiap waktu, sampai langkah yang terakhir di rumah Bapa yang kekal, sorga yang mulia. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan bersaat teduh. Amin.
Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Nanti WL Singer boleh menyapa Bapak Ibu yang di rumah ya. Saya mau ke belakang. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah, selamat hari Minggu, selamat beribadah semuanya. Kita sudah menjalankan ibadah dengan baik. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih atas ikut sertanya dalam online.